Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami beri Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku balas selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku persembahkan kepadamu nyanyian pujian syukur. Biarlah Kau disenangkan hatimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu.
kami sembah, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Engkau Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam Worship From Home edisi Saat Teduh saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada menyaksikan program ini dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Saya percaya juga Tuhan sedang menyertai, menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sesuatu yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau melewati hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun dalam hidup kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan membuatnya berhasil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Apapun pergumulan, apapun persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan selalu menjadi solusi dan sumber jawaban. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam Amsal 17 ayat 17. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengenal dan hafal dengan ayat ini, yaitu tentang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang selalu memiliki hubungan satu dengan yang lain, selalu bergaul satu dengan yang lain. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, setiap orang pasti pernah bahkan punya seorang sahabat. Begitu juga demikian dengan saya Bapak Ibu Saudara. Saya memiliki seorang sahabat di mana kami boleh bersama-sama kuliah bersama, bekerja bersama, pelayanan pun bersama-sama. Dan banyak hal yang kami lalui bersama-sama di dalam sebuah pelayanan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam namanya seorang sahabat, yaitu seperti kan tadi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tahukah kita bahwa Tuhan pun juga ingin menjadikan atau Tuhan juga ingin menjadi sahabat bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, kadangkala kerinduan Tuhan amat sangat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga kepengen, mau juga dijadikan seorang sahabat dalam segala hal, dalam segala perkara apapun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita susah atau kita salah memposisikan Tuhan, salah meletakkan Tuhan kadangkala. Kadangkala kita memposisikan Tuhan pada saat kita susah saja kita mencari Dia, pada saat kita membutuhkan saja kita mencari Dia, pada saat kita sakit kita mencari Dia, pada saat kita terikat utang piutang kita mencari Dia. Seolah-olah Tuhan itu adalah jin yang ada dalam botol, ketika kita butuh saja kita usap botolnya, kemudian Dia keluar dan memenuhi segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan juga kepengen sebenarnya bukan hanya sekedar menjawab doa-doa kita. Ketika kita sakit, Tuhan jawab beri kesembuhan. Ketika kita susah, Tuhan beri jalan keluar. Ketika dalam penderitaan dan apapun, Tuhan selalu menjawab. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita memiliki relasi yang lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat kita kategori dalam sebagai Raja, Bapa, bahkan juga dikatakan sebagai Tuhan. Dan Tuhan ingin saya adalah sahabat. Di dalam segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan harus kita jadikan, kita posisikan Tuhan pada tempatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kalau Tuhan ingin menjadikan kita seorang sahabat, seperti kata firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 17,
Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebegitu dekatnya Abraham dengan Tuhan, sebegitu karibnya, sehingga Tuhan sampai berpikir ketika hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, dia berpikir sejenak, apakah aku, betapa dekatnya Abraham dengan Allah. Ingat cerita tentang ketika Allah berjalan-jalan di suatu waktu di Taman Eden untuk menjumpai Adam dan Hawa. Allah ingin ada relasi, ada hubungan yang indah. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mana lebih nyaman gitu, mana lebih nyaman kita menceritakan masalah kita kepada sahabat kita atau kepada orang lain. Tentu kita lebih nyaman berbicara kepada sahabat kita. Sahabat itu adalah seorang atau sepribadi yang ketika kita menceritakan masalah kita, mereka tidak merendahkan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, mereka tidak menghujat kita. Kita justru memberikan semangat, memberikan dorongan. Dan Tuhan juga mau kita seperti demikian. Jadikan dia sahabat terdekat kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mencatat ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Seperti tadi saya katakan Abraham, seperti Musa. Ketika Tuhan hendak memusnahkan bangsa Israel, Musa mengatakan berani berargu argumen dengan Tuhan. Seberapa dekatkah? Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita memposisikan Tuhan hanya sebatas penyembuh atau apalah namanya. Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan sebagai security kita, menjaga usaha kita, menjaga kehidupan kita, menjaga rumah kita. Bapak Ibu Saudara sekekasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu ingin kita lebih daripada itu. Dia menginginkan bahwa posisikan dia sebagai sahabat. Posisikan dia sebagai sahabat. Kadang-kala jangan sampai kita salah memposisikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu di balik kemahakuasaannya, di balik keagungannya, Tuhan juga punya perasaan di mana dia sedih. Tuhan juga, saya yakin, saya percaya, sama seperti kita manusia juga ingin didengar. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau setiap hari kita datang kepada seseorang, saya datang kepada seseorang, saya mau bercerita terus, ngobrol terus, minta kirim permintaan, tapi kita tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi orang tersebut. Kita berlawan bicara kita, tentu orang itu akan bosan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita harus belajar mengerti isi hati Tuhan, memposisikan Tuhan pada posisi yang tepat. Jadikan dia sahabat dalam kehidupan kita. Jangan cari Tuhan hanya karena susah, tapi jadikan dia sahabat yang bisa kita dekati. Karena Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tuhan bukan berarti dia pribadi yang susah untuk dijangkau, susah untuk diraih. Cuma karena satu yang membuat kita jauh adalah dosa kita. Kita merasa kita tidak layak. Sebenarnya Tuhan ingin mencari kita. Tuhan yang beri. Jadikan Tuhan sahabat kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai hal yang lain. Tuhan menginginkan hal yang lebih dari dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar sama-sama dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang katakan, Tuhan tidak mencari orang yang suci, Tuhan tidak mencari orang yang sehat, Tuhan mencari orang yang sakit. Nah, untuk itulah dia disalibkan, untuk itulah dia bangkit dan dia naik ke surga, supaya kita memperoleh kelayakan dan kita benar-benar layak saat ini bahwa kita, Tuhan mau jadikan kita sahabatnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara belajar memposisikan Tuhan dengan benar. Belajar memposisikan Tuhan pada posisi yang tepat. Jangan memposisikan Tuhan pada posisi yang salah. Pada saat kita butuh saja. Tapi setiap saat, setiap waktu, jadikan Tuhan sahabat terdekat kita. Yang mengerti setiap perasaan kita. Yang mengerti dan belajar juga dengar suara Tuhan. Belajar juga isi hati Tuhan. Melalui apa? Mungkin melalui baca firman, mungkin melalui dengar-dengar khotbah-khotbah, mungkin dengar lagu-lagu pujian-pujian rohani, lagu-lagu rohani yang membangun iman kita, yang membangun roh kita, membangun pribadi kita. Semakin kita semakin dekat dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Saya juga masih belum sempurna, saya masih juga belajar. Walau ada kadang-kala jatuh, tapi saya percaya Tuhan juga mampu membangkitkan kita. Karena dia adalah sahabat yang sejati. Mari kita satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah sahabat yang setiap saat menaruh kasih pada kami, yang menjadi saudara dalam saat kesukaran kami Tuhan. Kau selalu ada di dalam setiap momen kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, ajar kami untuk memposisikan Engkau di mana letak yang tepat Tuhan. Ajar kami memposisikan Engkau di posisi yang benar Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebagai penyembuh kami, bukan hanya sebagai penolong kami, bukan hanya sebagai penjaga kami, tapi menjadikan Engkau seorang sahabat dalam pribadi yang menjadi sahabat yang melekat dengan Engkau Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang tidak pernah menolak kami. Engkau Allah yang tidak membuat kami lemah Tuhan, tapi Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang memberi pengharapan pada kami. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami terus mengikat persahabatan yang indah dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjalin persahabatan dengan dunia, kami menjadi musuh-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami tidak mau menjadi musuh-Mu, tapi kami rindu untuk menjadi sahabat-Mu yang mengerti perasaan-Mu, yang mengerti isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada, yang mendengarkan Tuhan program ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang bergumul lagi sakit Tuhan, saat ini kami berdoa, jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi berbeban berat Tuhan, Tuhan tolong mereka, topang mereka Tuhan. Yang mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Yang lagi berduka cita, Tuhan biar Roh Kudus memberi pengharapan bahwa ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.